Assalamualaikum, hai teman-teman, jumpa lagi di Sahabat Vivi Channel. Nah teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah untuk kali ini kegiatanku mau repotting tanaman. Tanaman apa aja yang mau aku repotting atau aku ganti potnya? Ikutin terus ya. Oke teman-teman, kita mulai aja langsung ya. Nah ini ada 4 tanaman yang mau aku repotting. Di sini ada Syngonium pink. Di belakangnya Syngonium pink itu ada Rapidopora tetraspermae, atau banyak juga ya orang yang menyebut dengan Monstera mini. Ini jenisnya Rapidopora ya. Nah seperti ini udah panjang, mau aku pasangin terus. Tuh. Kemudian yang ini Squamiferum, sejenis banyak juga yang bilang ini merpati bulu gitu ya, karena batangnya itu berbulu. Nah ini nggak aku ganti potnya, cuman mau aku pasang terus. Lanjut ini ada Epipremnum pinnatum variegata. Nah disitu udah aku siapin pot-potnya dan media tanamnya yang seperti ini ya teman-teman. Nah jadi media tanam yang aku pakai ini yang merek Trubus. Ini udah ada campuran kaliandra, sekam bakar, andam, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Nah ini udah lengkap. Aku pakai ini aja, media tanam siap pakai buat tambahin kalau nanti medianya kurang ya. Nah disitu udah ada ya tulisannya, komposisi ideal dari bahan-bahan andaman, kaliandra, sekam bakar, pupuk organik, dan diperkaya unsur hara makro dan mikro, diproduksi dan dipasarkan oleh PT Trubus Mitra Swadaya. Nah jadi aku pakainya ini aja karena emang cuman ada ini ya yang ada di rumah. Dan satu bungkus ini harganya 27.000 ya teman-teman. Nah aku pakai yang ini untuk tanaman jenis philodendron aku. Jadi nggak usah terlalu terpatok pakai media tanam apa, yang ada aja ya teman-teman, yang teman-teman punya di rumah. Nah kebetulan aku adanya yang di rumah adanya ini, jadi aku pakai yang ini ya. Nah selain 4 tanaman tadi, ini aku juga mau ganti pot tanaman epicea aku yang kemarin mungkin teman-teman udah ada yang nonton ya, yang aku beli epicea ini harganya 15 ribuan ya teman-teman. Nah ini tuh udah pada rimbun-rimbun banget, mungkin nanti aku mau perbanyak aja ya. Aku mau pisah-pisahin satu tanaman epicea yang ini akan aku jadiin beberapa pot gitu. Nah soalnya udah rimbun banget. Terus yang sulur-sulurnya itu, anakan-anakannya mau aku pisahin juga ke pot yang lain. Nah ini agak mendung-mendung ya teman-teman, di sini cuacanya mungkin mau hujan kali ya. Oke teman-teman, langsung aja aku mulai ya. Ini dari tanaman yang pertama, ini ada Syngonium pink flacket. Nah mungkin ada teman-teman yang udah nonton beberapa video repotting aku yang kemarin-kemarin, ada 2 video ya. Disitu selalu ada Syngonium pink flacket ini ya. Maksudnya yang seperti ini. Jadi aku selalu kalau ketemu Syngonium pink tuh aku selalu tergoda buat beli gitu ya teman-teman. Lagi suka banget aja sama si Syngonium pink flacket ini. Belum berani beli yang mahal-mahal karena Syngonium agak susah ya perawatannya, suka tiba-tiba mati gitu, nggak kayak philodendron yang lebih mudah perawatannya gitu ya teman-teman. Nah ini Syngonium pink flacket aku yang ketiga. Yang kemarin-kemarin kan aku udah bikin videonya ya, ada 2 kali aku bikin. Nah ini yang ketiga kalinya. Jadi sebenarnya ada 5 Syngonium pink aku, cuman yang 2 itu aku gabungin jadi satu pot ya. Jadi 2, 2, 1. Nah ini nih 1 ya teman-teman. Ini aku pakai pot tawon yang virus, yang tinggi gitu ya. Nah kan tadi medianya aku masukin semua, yang media tanam bawaan yang dari
awalnya gitu. Nah, yang media tanam turbus itu buat aku tambahin di atasnya gini ya teman-teman. Nah, buat tambahin aja. Jadi yang media tanam bawaannya aku nggak buang ya teman-teman, langsung aja aku masukin. Mungkin dia cocok aja sih pakai yang lama, karena aku lihat akarnya udah banyak banget, udah sehat gitu ya. Nah, ini udah mau selesai, Syngonium pink flagged. Nah, setelah ini aku mau lanjut ke tanaman berikutnya, yaitu Philodendron Epipremnum pinnatum variegata. Nah, udah jadi Syngonium pinknya. Semoga sehat, subur, dan tambah rimbun ya. Nah, ini Epipremnum pinnatum variegata, atau biasanya sekarang tuh orang banyak nyebutnya epip aja gitu ya, epip var gitu kan. Nah, ini udah mulai ada lubang-lubangnya gitu ya, bolong-bolongan di tengah-tengah daunnya. Aku mau ganti pakai pot yogap ya teman-teman. Tadinya aku mau pakein turus, cuman kayaknya ini masih kecil banget ya, dan ternyata tadi tuh pas aku lihat akarnya belum begitu banyak, jadi aku pakein potnya yang kecil aja ya, menyesuaikan sama akar yang ada. Jadi nggak usah dipakein pot yang terlalu besar kalau akarnya masih sedikit ya teman-teman. Nah, ini masih imut-imut banget ya, akarnya pun masih imut, jadi aku pakainya pot yang kecil aja. Ini aku pakai media tanam bawaan, sama aku campur sama media tanam trubusnya itu yang tadi ya teman-teman. Nanti kalau udah makin besar dikit, baru aku pakein turus deh. Nah, ini ukuran daunnya masih kecil, jadi dia belum kelihatan ya teman-teman. Nanti kalau dia besar, itu dia bakalan belah-belah gitu. Kayak sebenarnya sih ini ekor naga kali ya. Soalnya ekor naga itu kalau nggak salah aku ya teman-teman, tolong koreksi aku di kolom komentar kalau aku salah menyebut gitu. Nah, kalau nggak salah ekor naga itu juga Epipremnum pinnatum gitu ya teman-teman. Tapi yang variegata ini tuh familiar banget sama orang nyebutnya tuh Epipremnum pinnatum. Aku nggak tahu ya yang ini itu ekor naga juga atau bukan gitu kan. Kebanyakan yang ijo-ijo aja gitu yang disebutnya ekor naga. Buat teman-teman yang tahu, kasih tahu aku ya di kolom komentar, ini tuh sebenarnya ekor naga apa bukan gitu teman-teman. Soalnya ini kan familiar banget disebut dengan nama Epipremnum variegata gitu ya. Nah, kalau nggak salah aku ini tuh Epipremnum pinnatum variegata gitu teman-teman. Yang mana kalau ekor naga juga kan namanya Epipremnum pinnatum gitu ya. Tapi mohon maaf ya kalau misalnya aku salah mendeskripsikan namanya gitu ya. Oke, ini udah selesai, lanjut lagi ke tanaman berikutnya. Nah, ini ada Rhaphidophora tetraspermae. Aku selalu nyebutnya gitu ya teman-teman. Banyak juga yang nyebut ini Monstera mini. Nah, ini bentuknya kayak gini. Jadi Rhaphidophora itu ada banyak macam ya. Awalnya aku tuh cuma tahu Rhaphidophora pertusa sama Rhaphidophora tetraspermae yang ini. Nah, ternyata Rhaphidophora itu banyak banget. Ada foraminifera, terus dan yang lain-lainnya deh. Pokoknya banyak banget ya jenis Rhaphidophora. Dan ini tuh jenisnya memanjat ke atas gitu ya teman-teman. Jadi aku biasanya menyebut tanaman yang
merambat ke atas ini tuh aku bilangnya merambat atau manjat ya. Jadi gitu ya teman-teman, aku selalu nyebutnya merambat atau manjat, berarti itu pertumbuhan tanaman itu ke atas gitu ya teman-teman, banyak akar anginnya dan bisa dipakein turus. Tapi kalau untuk tanaman-tanaman yang tumbuhnya ke samping kayak bonggolnya itu ke samping gitu ya, selalu tumbuhnya nyamping, itu aku bilangnya merangkak gitu. Kayak contohnya gloriosum ya teman-teman, itu tuh tumbuhnya nggak menjalar ke atas kayak gini ya teman-teman. Nah ini aku pakein turus dan aku pakainya ini potnya yang yogap ya. Biasanya sih aku kalau tanaman yang aku pakein turus itu aku pakainya potnya yang yogap supaya si turusnya itu agak tenggelam gitu ya teman-teman. Lebih gampang aja sih menurut aku kalau pakai pot yogap. Nah ini lihat akarnya itu panjang juga ya ternyata si tetras ini. Biasanya aku sih nyebutnya gitu aja ya, aku singkat aja si tetras gitu tanaman ini. Nah itu ada daun baru yang baru mekar, cepet banget sih mekarnya, aku bilang cuman 2 hari gitu, dari mulai kuncup ke mekar daunnya itu 2 hari ya, nggak terasa, tahu-tahu aku lihat taunya udah kebuka gitu. Nah ini media tanam bawaannya itu ada perlite-nya, terus sekam bakar, ada tanahnya, ada sekam mentahnya. Untuk media tanam sih aku nggak terlalu ini ya, pilih-pilih gitu ya teman-teman, apalagi kalau habis dari nursery-nya atau dari lapak-lapak itu langsung aja aku masukin ke pot. Kalau aku repoting kayak gini, paling kalau kurang ya tinggal aku tambahin aja gitu ya teman-teman sama media yang ada di rumah. Nah kecuali kalau misalnya medianya tuh udah terlalu banyak binatang-binatangnya gitu teman-teman ya, kayak kutu atau kayak semut-semut tanah, nah itu biasanya aku ganti. Tapi selama kelihatannya tanamannya baik-baik aja gitu ya, misalnya tumbuh daun baru, tumbuh tunas baru, berarti itu buat aku tanaman itu fine-fine aja atau baik-baik aja gitu ya. Itu nggak perlu aku ganti medianya, aku langsung pakai aja gitu. Nah ini aku mau ikat pakai tali rami, jadi kalau aku mau ikatnya nggak bisa pakai sarung tangan ya, aku buka dulu sarung tangannya. Nah aku ini ada sisa tali rami, jadi aku pakai aja buat ngikatnya. Menurut aku ini tuh enak banget deh dipakai buat ngiket tanaman ke turus ya teman-teman. Dia kayak menyatu banget sama si turusnya, terus dia pokoknya kayak nempel banget gitu, dan warnanya juga kan sama ya, senada, jadi nggak kelihatan kalau dia tuh diikat gitu. Biasanya kan aku pakai tali rapia, itu biasanya kelihatan gitu ya, kurang bagus. Nah karena ini cuma sisa segini, untuk tanaman yang lain mau nggak mau aku pakainya tali rapia ya. Nah ini tuh gampang banget gitu, ngikatnya enak banget. Nah aku pakein tali lagi di atasnya supaya kelihatan tegak aja gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, mudah-mudahan gak bosen ya nonton video aku ini yang dari awal cuman gini-gini aja sih ya teman-teman. Gak apa-apa ya teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman gak bosen. Nah ini yang paling atas aku ikat aja supaya kayak ini ya, supaya kelihatannya tegak gitu, enggak lemes gitu, enggak lemes ke bawah. Oke, Rhapidopora tetraspermanya sudah selesai. Lanjut lagi ke tanaman berikutnya. Aku ada Philodendron squamiferum. Nah ini tuh banyak yang nyebut dengan Philodendron merpati bulu ya.
Sebenarnya yang disebut merpati itu yang Philodendron pedatumnya ya teman-teman. Nah, karena ini batangnya berbulu dan bentuk daunnya seperti merpati juga, ini dibilangnya merpati bulu. Nah, seperti ini ya teman-teman, batangnya itu berbulu, petiolnya itu ya teman-teman. Petiol itu batangnya ya. Nah, ini enggak aku ganti potnya, cuman mau aku pasangin turus aja supaya dia lebih ini aja kali ya, lebih fokus untuk memperkuat daun dan mempercepat pertumbuhan daun-daun yang baru. Soalnya nutrisi yang ada itu kalau belum dipakein turus itu dia fokus ke menguatkan batang ya sebenarnya. Tapi kalau udah ada turusnya mungkin nanti dia bakalan fokus buat numbuhin daun baru gitu ya maksudnya teman-teman. Nah, ini yang langsung aja aku tancepin si turusnya. Sebenarnya ini agak deg-degan karena takut kena akarnya gitu, takut putus gitu ya teman-teman. Udah bismillah aja, langsung aku tancap aja. Ini gampang banget tadi aku nancepnya. Nah, habis ini aku mau pasangin tali ya. Ini pakai tali rapia nih teman-teman, padahal aku suka banget kalau aku ikat pakai tali rami. Berhubung tali raminya udah habis, ya udah pakai ini aja dulu ya yang ada. Nah, ukuran daun si Squamiferum ini udah lumayan besar ya teman-teman. Kayaknya waktu aku beli tuh emang apa ya namanya ya, pucukan apa ya, jadi daunnya itu dari indukannya yang udah besar gitu ya teman-teman. Jadi pas keluar daun-daun baru itu dia langsung besar gitu teman-teman, nggak kecil lagi. Nah, itu udah mulai ada tanda-tanda keluar daun baru kan. Nah, selama aku beli sampai sekarang ini udah keluar 3 daun baru, tapi sebelumnya ada yang patah 2 gitu ya teman-teman. Jadi kepotong gitu karena kecerobohan. Itu kadang-kadang kalau terlalu dempet-dempetan sama tanaman lain gitu ya teman-teman ya, ada aja kayak ke potek lah ujung daunnya kayak gitu sih. Aku sebenarnya teman-teman suka gegabah. Nah, jangan diikutin ya teman-teman. Oke, ini udah selesai, lanjut aku ke tanaman berikutnya. Nah, sekarang kita ke jenis-jenis episia ya teman-teman. Ini episia ini sebenarnya tanaman gantung. Mungkin semua teman-teman selalu menempatkan episia ini di posisi jadi tanaman gantung ya teman-teman. Cuman aku kali ini mau aku jadikan tanaman pot biasa, jadi nggak aku gantung ya. Aku nggak tahu soalnya aku mau gantung di mana, nggak ada tempat untuk menggantung tanaman aku ini. Nah, aku pakainya pot biasa aja ya, pot tawon. Nah, ini sulurnya aku potong-potong. Aku mau jadiin apa, maksudnya aku mau pisahin aja ke pot yang lain gitu. Nah, ini aku ambilin ya anakan-anakannya. Nah, buat teman-teman yang belum pernah nonton video aku mau infoin, ini tuh tanaman ini tuh paling gampang banget diperbanyak. Cuman ditancepin aja teman-teman, itu tuh udah gampang banget tumbuh. Yang penting dia cukup kena matahari, penyiramannya juga cukup gitu ya. Dia tuh gampang banget ya teman-teman. Ada video aku yang pernah aku bikin cara aku menanam episia ya, memperbanyak episia. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini tuh cantik banget. Gak tahu kenapa, menurut aku ini tuh tanamannya tuh cantik banget. Walaupun ini murah meriah, terus ini tuh
Kalau nggak salah ya, waktu kecil, waktu aku zaman-zaman SD, aku sering banget ngelihat berbagai macam jenis tanaman episia ini. Jadi ini tuh sebenarnya tanaman jadul banget ya teman-teman. Jadi aku dulu waktu SD sering banget deh lihat di rumah tetangga-tetangga aku, banyak banget tanaman episia kayak gini. Ya namanya dulu anak kecil belum tertarik sama tanaman-tanaman hias ya gitu ya teman-teman. Jadi aku paling cuman ngelihat aja gitu. Nah aku tuh teringat gitu pas ngelihat episia ini, kok aku tuh sebenarnya dulu sering banget waktu kecil tuh ngelihat tanaman-tanaman, apa maksudnya tanaman episia ini gitu. Dan nggak tahu kenapa aku suka banget aja gitu liatnya sekarang ini ya. Pada saat ini tuh suka banget ngeliat episia. Menurut aku dia cantik banget. Jadi cantik atau tidaknya tanaman itu enggak ditentukan oleh harga ya teman-teman. Tanaman murah juga ada banyak gitu ya yang cantik-cantik. Tanaman mahal juga banyak yang cantik-cantik gitu ya. Jadi nggak mesti tanaman yang cantik itu harus mahal, enggak ya teman-teman ya. Sesuai selera teman-teman dalam menilai aja. Kalau teman-teman suka melihatnya mau murah mau mahal, tetap aja ya tanaman itu cantik di mata kita gitu ya teman-teman. Nah apalagi yang aku bikin happy banget, si episia ini itu gampang banget dirawatnya, nggak rewel, nggak perlu pemupukan, nggak perlu macam-macam, dan paling gampang banget diperbanyak. Itu sih menurut aku yang buat aku suka banget sama dia gitu teman-teman. Nah ini aku jadiin beberapa pot nih akhirnya teman-teman ya. Ternyata dia tuh satu pot itu banyak gitu, bisa diperbanyak jadi beberapa pot gitu ya teman-teman. Nah tadi aku percepat aja ya, ini udah mau selesai di jenis yang silver ini ya teman-teman. Aku taunya sih ini katanya namanya silver gitu ya. Nah ini udah mau selesai. Oh ya, ini media yang aku pakai buat episia ini bukan yang trubus tadi ya teman-teman. Ini cuman aku tambahin pakai sekam bakar. Sekam bakar aja yang aku beli per karung itu ya, biasanya sekam bakar tuh harganya 20 ribuan ya teman-teman. Karena kan dia ada media tanam bawaannya, ini cuman aku nambahin aja deh. Gak ada masalah ya sebenarnya kalau episia ini pakai media tanam apa aja dia bisa tumbuh teman-teman. Ini aku cuman pakaiin sekam bakar aja nih. Seperti yang lalu-lalu itu juga aku cuman pakaiin sekam bakar aja kalau nggak salah ya, sama adalah campurannya kayak tanahnya sedikit sih, tapi lebih banyak sekam bakarnya gitu teman-teman. Nah ini yang terakhir yang anakan-anakannya, ini mau aku jadiin satu ya, khusus anakannya aja. Nah ini yang sulurnya terlalu panjang aku potong-potong aja ya teman-teman, biar gampang gitu nancepinnya. Ini cuman gini aja, potong-potong terus ditancap, udah selesai. Tinggal nunggu semingguan 2 minggu, nanti juga dia bakalan tumbuh akar dan dia bakalan jadi rimbun gitu ya teman-teman. Nah ini yang anakan-anakan tadi ya. Jadi ternyata aku dapet 2 pot ya kalau nggak salah nih, masih ada. Banyak juga ya teman-teman jadinya. Nah jadi kayak gini aja nih teman-teman, caranya gampang banget, tinggal di tancap-tancap aja di atas permukaan pot, agak ditekan dikit aja ya. Yang penting dia udah nyentuh ke media tanam, udah dia langsung tumbuh ya teman-teman. Yang penting medianya selalu lembab, dan nanti kalau udah sekitar 4 harian boleh teman-teman kenain matahari selewat ya. Untuk awal-awal ini ditaruh di tempat yang teduh dulu ya kalau baru banget ditanam.
Sama seperti yang tadi yang repotting juga, biasanya aku sekitar 4-5 hari gitu aku taruh di tempat yang teduh gitu ya, jadi nggak langsung kena matahari. Nah kayak gini nih teman-teman, lucu banget ya. Nanti ini bakalan rimbun juga nih teman-teman ya, bisa diperbanyak lagi. Jadi tambah banyak deh. Nah lanjut yang keduanya, ini episia yang warna pink ya teman-teman. Ini daunnya gede banget. Aku ada sih yang warna pink gini, tapi daunnya kecil-kecil, belum sebesar ini ya teman-teman. Ini daunnya besar-besar, tapi dia nggak banyak anakan kayak yang tadi nih teman-teman. Jadi ini cuman jadi satu pot aja ya. Kalau yang tadi itu berapa ya, aku lupa, 5 ya kalau nggak salah ya jadinya. Nah untuk yang warna pink ini nggak banyak anakannya ya teman-teman, jadi cuman dapat satu pot aja. Nah ini medianya banyak banget daun bambu keringnya, hampir keseluruhannya daun bambu kering. Jadi itu biasanya aku lepas-lepasin dulu ya teman-teman. Jadi kalau aku dapat tanaman dari lapak atau dari nursery yang kebanyakan daun bambu kering, biasanya aku nggak pakai semua gitu, aku lepas-lepasin dulu, terus aku kasih sekam bakar gitu ya. Menurut aku kalau kebanyakan daun bambu kering itu gampang busuk karena terlalu lama menyimpan air. Aku pernah, soalnya pengalamanku kayak gitu, kebanyakan daun bambu kering, bahkan semuanya full daun bambu kering sama tanah doang, itu menyebabkan tanaman aku mati karena busuknya tuh udah sampai ke batang paling bawah, sampai ke akar gitu ya teman-teman. Jadi kalau udah kayak gitu tuh udah nggak bisa diselamatin lagi. Makanya kalau aku dapet tanaman yang banyakkan daun bambu kering tuh biasanya aku nggak mau pakai gitu ya, aku lepasin dulu. Jadi aku sisain sedikit aja yang aku pakai, si daun bambu keringnya aku campurin sama sekam. Mungkin ada juga yang suka pakai daun bambu kering. Nah kelebihannya itu nggak perlu banyak siram ya teman-teman. Jadi nggak perlu sering-sering disiram kalau pakai daun bambu kering, karena menyimpan airnya tuh lama gitu teman-teman. Nggak kayak sekam ya, sekam itu kan kalau disiram langsung turun airnya ke bawah, cepet gitu, keringnya juga cepet. Nah aku kan kadang-kadang kerajinan siram gitu ya, aku tuh biasanya 2 hari sekali aku nyiram. Nah takutnya kalau aku pakai kebanyakan daun bambu kering itu aku terlalu over gitu, kebanyakan air. Nah makanya aku cari yang aman aja, aku kasih banyakin sekamnya aja gitu ya teman-teman ya. Beda-beda sih ya perawatan dan suhu di masing-masing rumah kita kan beda-beda. Mungkin ada teman-teman yang suka pakai daun bambu kering dan cocok, wah berarti bagus gitu ya teman-teman, cocok di rumah teman-teman pakai daun bambu kering. Nah kalau aku lebih memilih untuk banyakin sekam aja, baik itu sekam bakar atau sekam mentah. Tapi aku lebih suka sih pakai sekam bakar ya, meminimalisir resiko busuk, karena kadang-kadang kan sekam mentah itu belum sempat difermentasi gitu ya teman-teman. Jadi kalau aku banyakin sekam bakar aja. Nah lanjut, ini yang warna hijau episianya, ini lumayan rimbun ya teman-teman. Ini lumayan juga banyak jadinya ya teman-teman, karena banyak anakannya. Kalau yang ini rimbun sih tadinya, ini dari sananya ya. Nah selanjutnya ini yang satu lagi yang warna hijau, tapi ini beda ya coraknya ya. Nah kalau nama-namanya aku kurang tahu ya teman-teman. Untuk jenis-jenis episia itu aku benar-benar nggak tahu nama-namanya. Mungkin bisa teman-teman kasih tahu aku di kolom komentar ya.
Nah, untuk yang ini aku jadiin jadi beberapa pot juga karena lumayan nih ada anakannya gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, ini banyak yang bisa kita pisah-pisahin. Jadi nggak perlu khawatir takutnya nggak rimbun atau gimana. Kalau kata aku ya, ini tuh cepet banget rimbunnya teman-teman. Jadi aku sih lebih suka untuk misah-misahin gini ke beberapa pot. Nanti jadinya juga bakalan rimbun lagi gitu teman-teman. Nah, seperti ini ya. Supaya juga hasilnya tuh dia tegak, karena kan kalau yang tadi anakan-anakannya itu banyak yang tumbuhnya miring-miring gitu teman-teman. Jadi biar dia tegak aja aku pisah-pisahin biar jadi banyak juga ya teman-teman. Happy banget melihara tanaman episia ini karena ya itu tadi ya, seperti yang aku bilang tadi, gampang banget ngerawatnya, nggak perlu perlakuan khusus yang kayak gimana, kena matahari juga oke-oke aja gitu ya teman-teman. Cuman kalau terlalu panas banget dia bakalan warnanya tuh agak beda aja dan cepet kering gitu teman-teman. Tinggal kita rajin-rajin aja ya nyiramnya, apalagi kan aku pakainya medianya sekam, jadi cepet kering ya. Nah teman-teman, aku persingkat aja, semuanya udah selesai. Ini udah aku bersihin potnya, udah aku lap, udah aku siram-siram sedikit. Tinggal habis ini aku mau kasih vitamin B1. Nah sebenarnya tanpa vitamin B1 juga nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lagi nggak punya vitamin B1, nggak apa-apa sih, nggak ada masalah ya, langsung aja disiram pakai air biasa, senyamannya teman-teman aja dalam perawatan tanaman. Nah aku juga senyamannya aku juga ya merawat tanaman hias aku. Nah ini aku udah siapin ember dan aku mau masukin vitamin B1 nya. Nanti habis ini aku siramin ke semua tanaman tadi. Segini aja ya teman-teman. Ternyata vitamin B1 aku ini juga udah habis, sisa itu doang tadi ya, tinggal sedikit lagi, makanya airnya juga aku nggak pakai terlalu banyak, secukupnya aja untuk tanaman-tanaman tadi. Oke teman-teman, lanjut lagi kita siram-siram tanamannya. Sebenarnya aku juga kadang-kadang kalau lagi kehabisan B1 tuh aku nggak pakai ya teman-teman, cuman disiram air biasa aja. Mungkin perbedaannya kalau pakai vitamin B1 itu tanaman lebih cepat adaptasinya gitu ya teman-teman, jadi nggak stres terlalu lama. Tapi kalau nggak pakai B1 mungkin agak lama proses adaptasinya gitu ya teman-teman. Ya kira-kira seperti itulah ya. Untuk pertumbuhan akar juga kalau pakai B1 dia lebih cepat gitu teman-teman. Nah selain untuk stres, maksudnya selain anti stres, B1 juga bisa untuk mempercepat pertumbuhan akar dari tanaman hias kita. Nah ini udah aku siram-siramin, agak susah juga sambil pegang kamera sambil nyiram-nyiram, jadi ada beberapa tanaman aku yang nyiramnya nggak tepat. Biasa kayak gitu ya teman-teman, satu pegang kamera, satu tangan lagi pegang ini apa, gayung gitu kan, terus mata kita fokus ke kamera, ya kadang-kadang suka ini meleset gitu. Nah udah selesai semua teman-teman, udah aku bersihin, udah aku lap, udah tampil tambah cantik gak sih teman-teman? Nah ini dia udah selesai semua. Aku udah kasih vitamin B1, udah aku rapihin tempatnya, udah siap pajang nih. Tapi sebelumnya aku mau taruh di tempat yang teduh dulu ya teman-teman, jadi nggak
nggak boleh kena panas dulu karena kan habis di repotting, ada juga beberapa yang habis dipisahin dari anakannya gitu ya, takutnya stres. Jadi seperti tanaman episia tadi ya, contohnya aku habis pisah-pisahin gitu kan, kita taruh di tempat yang teduh dulu supaya nggak gosong ya teman-teman. Nah teman-teman, terima kasih banyak ya udah menemani aku dari awal video ini sampai akhir video. Semoga tayangan ini bermanfaat dan semoga teman-teman terhibur ya dengan video aku kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video aku yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.